Talks. Aku Damelia dan aku akan membuat belajar kamu jadi lebih mudah dan happy. Ayo subscribe. Oke. Terima kasih. Enjoy videonya. Nah, sekarang kita masuk mengenai video yaitu joint closure. Dimana joint closure itu terdiri dari dua jenis, ada inline, ada dome. Nah, biasanya inline ini digunakan di dalam tanah, kalau nggak di laut gitu ya. Kalau dome ini biasanya digunakan di tiang listrik. Nah, apa itu joint closure? Jadi joint closure adalah fiber optik yang terminasinya itu fix ya teman-teman, yang fix artinya dia permanen, tidak bisa dirubah. Nah, kalau misalnya si fiber optik ini telah disambung, maka sambungannya itu permanen, artinya tidak bisa diubah-ubah. Kalau misalnya berubah, maka rusak. Nah, biasanya si joint closure ini tempatnya di outdoor ya teman-teman, dia nggak ada di dalam ruangan, jadi dia seperti di tanah, seperti di laut, seperti di tiang listrik, pokoknya dia di outdoor lah gitu. Nah, kemudian kita akan lihat bagian yang inline type ya teman-teman, yang bagian si inline. Jadi si inline itu biasa seperti ini bentuknya, dan ini biasanya ditaruh di bawah tanah gitu ya, kemudian ditaruh juga di bagian laut gitu ya. Nah, tapi ada juga sih si inline ini ditaruh di tiang listrik. Nah, kenapa sih si inline ini ditaruh di tanah, taruh di laut gitu? Karena inline ini biasanya harganya tuh cukup lumayan mahal gitu kan, karena dia terdapat water protection, dimana kalau ada air masuk, airnya nggak akan menuju sih komponen-komponen terminasi di dalam ini gitu ya, jadi aman. Nah, kalau misalnya tipenya yaitu si dome seperti ini, dia tidak ada water protectionnya, jadi kalau misalnya ada yang masuk ke dalam, maka dia akan menyebabkan hilangnya warna-warna pada si core yang telah disambung-sambung. Nah, kalau misalnya hilang, maka susah juga gitu kan dalam proses maintenance-nya. Kemudian ada juga terjadi kerusakan gitu dalam mentransmisikan datanya gitu kan. Nah, maka dari itu biasanya di daerah-daerah yang di bawah tanah, laut itu makanya si inline. Tapi inline ini juga pernah dipakai di tiang listrik. Nah, jadi kalau misalnya ingin proteksi yang lebih mantap gitu, biasanya dia memakai si inline, walaupun harganya lebih mahal, nggak apa-apa. Nah, si inline itu adalah terminasi, dimana terminasinya itu akan masuk 4 kabel seperti ini ya teman-teman, dan kabelnya sekalinya diterminasi di dalam sini seperti ini, di splice, disambung-sambung, dia tidak akan bisa dirubah-rubah lagi. Konsepnya itu si optical joint closure itu sama ya seperti si ODF sebelumnya, dimana ODF ini kan terdapat 4 kabel yang masuk ya, dimana kabel-kabelnya akan diterminasi di sini. Nah, bedanya apa sama si joint closure? Jadi kalau misalnya si operator itu ingin merubah-rubah sambungannya, maka dia tinggal pakai si ODF seperti ini. Tapi kalau misalnya nggak mau dirubah-rubah, maka dia tinggal pakai si joint closure ini gitu ya. Nah, berarti ini telah fix. Maka dari itu pas mendesain kita nentuin juga nih, kita pengen ngerubah nggak sih sambungan kabelnya gitu. Kalau misalnya nggak mau, ya udah kita pakai si joint closure aja gitu kan. Nah, kenapa sih kok kabel-kabel perlu sambungan-sambungan kayak gini? Kenapa nggak dari sini lanjut aja gitu kan? Nah, perlu diketahui bahwa dari pabrik ya, dimana pabriknya ini kalau mengeluarkan kabel seperti ini, itu panjangnya hanya 2 km gitu kan. Nah, untuk sambungan yang lebih jauh lagi, yang lebih dari 2 km, maka dari itu kita perlu si joint closure gitu ya, untuk menyambung-nyambungkan 2 meter gitu. Jadi kalau misalnya ada tempat di sini 2 meter, terus 2 meter yang lagi akan disambungin melalui si joint closure. Nah, kalau ini adalah tipe yang dome ya, dimana yang dome ini biasanya diberdiriin di tiang listrik gitu ya. Kalau misalnya dia ditidurin, nah sama aja dong, airnya bisa masuk gitu kan. Kenapa dia diberdiriin? Supaya nanti kalau ada hujan atau ada apa, si airnya itu ngalir ke bawah. Jadi si terminasi yang di dalam sini nggak kena air gitu ya. Nah, masalahnya kalau misalnya si dome ini dipakai di bawah tanah itu bahaya juga. Ada sih sebenarnya, ada dome ini dipakai di bawah tanah. Tapi kalau misalnya kena air bisa bahaya juga, nanti warna-warnanya hilang. Jadi nggak teridentifikasi gitu ya. Jadi kita nggak tahu, wah ini core yang mana ya, ini core yang mana, akan nyambung kemana. Maka dari itu dibongkar lagi, beli lagi baru gitu kan, ribet. Nah, maka dari itu kalau misalnya ditaruh di bawah tanah, pakai aja yang ini gitu kan. Kalau misalnya taruh di tiang listrik, pakai yang ini. Cuman posisinya tuh berdiri, supaya tidak ada air yang masuk. Ini adalah materi mengenai joint closure. Pada video selanjutnya kita akan membahas mengenai control box, dimana control box adalah sebuah tempat ya, dimana kita bisa naruh si kabel-kabelnya. Ada 3 hal, beach, manhole, dan handhole. Seperti apa control box? Ayo kita menuju ke video selanjutnya.